orang banyak mengejar apa yang mereka pengen tahu. Tetapi persoalannya, apa yang kita tahu pun, kalau kita tidak mengenali apa yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan bangun dalam hati kita, yang kita tahu tidak mengubah hidup kita. Jadi penting banget ya, kita mengenali apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan bangun dalam hati kita. Kalau seandainya banyak pengetahuan tapi tidak mengubah hati kita, juga nggak terlalu berarti. Di sini cerita tentang Tuhan yang melihat hati kita. Bagi Tuhan, yang penting bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi apa yang mengubah hidup kita, terutama yang mengubah hati kita. Banyak orang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa ya mengizinkan peristiwa-peristiwa ini terjadi?" Sebenarnya, buat Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu tujuannya untuk apa? Supaya kita mengenali kualitas hati kita yang sebenarnya. Dan Tuhan mau semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang diizinkan Tuhan terjadi, yang kita alami, yang mungkin membuat kita meneteskan air mata, yang membuat kita merasakan perih, pedih, dan semua peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasakan penderitaan, tujuannya satu, yaitu mengubah hidup kita, terutama mengubah hati kita. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi itu bukan bagian daripada rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Namun orang-orang suka berkata, "Tuhan, aku nggak mau ini terjadi." Buat Tuhan, bukan masalah mau nggak mau. Harusnya poinnya itu mengubah hidup kita atau tidak, itu mengubah hati kita atau tidak. Banyak orang sibuk dengan rasa sakit yang dialami. Banyak komplain, banyak protes, bersungut-sungut tentang apa yang terjadi. Tuhan mau bahwa semua peristiwa itu poinnya adalah mengubah hidup kita atau tidak, mengubah hati kita atau tidak. Dan kalau kita mau naik kelas, ya harus melewati ujian. Kalau kita mau naik kelas, ya harus mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita menunjukkan kelasnya. Kalau kita nggak mau naik kelas, ya kita pasti adalah orang-orang yang menghindari semua peristiwa, semua ujian, semua pencobaan. Tetapi buat saya selalu mengajar tentang hati, saya makin mengerti pentingnya peristiwa-peristiwa itu yang Tuhan izinkan untuk mengubah hidup kita dan untuk mengubah hati kita. Kalau hidup kita tidak mengalami perubahan hati, maka semua yang kita raih, semua yang kita jangkau, dan semua yang kita alami menjadi sia-sia di hadapannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa pentingnya perubahan hati. Termasuk kita dalam pelayanan. Apakah pelayanan yang kita lakukan itu mengubah hati kita? Atau kita sama sekali nggak terjadi perubahan? Yang sombong tetap sombong, cuma sombongnya di rohani gitu kan. Kapan muncul sombong, kapan nggak muncul. Nah, kalau itu tetap aja di mata Tuhan nggak terjadi perubahan hati. Yang pelit ya tetap pelit. Cuma ya kadang-kadang pelitnya bersembunyi dalam hati kita, sehingga ya semuanya itu terlihat rapi, tetapi sebenarnya dalam hati kita banyak problem. Nah, hidup kita itu harusnya titik di hati ini. Segala sesuatu dimulai dari hati. Segala sesuatu dimulai di hati dan dimulai dari hati.